Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanobia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir Notiano. Di sini, kembali lagi bersama saya akan mempresentasikan mengenai kontrol PID motor DC dengan Simulink. Baik, langsung saja. Full Speed Modulation atau PWM. PWM merupakan metode pengaturan daya listrik menggunakan sinyal digital yang hanya memiliki kondisi on dan off. Meskipun sinyal yang digunakan bersifat digital, pengaturan daya tetap dapat dilakukan dengan mengatur duty cycle-nya, yaitu perbandingan waktu sinyal on terhadap satu periode. Semakin besar duty cycle, semakin besar daya yang diterima motor sehingga kecepatan putaran motor DC meningkat. Sedangkan duty cycle yang lebih kecil menghasilkan kecepatan yang lebih rendah nih. Tapi PWM ini juga dinilai efisien karena minim kehilangan daya dibandingkan metode pengaturan tegangan secara langsung. Komponen daya tidak bekerja pada kondisi setengah aktif sehingga panas yang dihasilkan lebih kecil. Oleh karena itu, PWM banyak digunakan pada sistem kontrol motor DC baik pada simulasi, microcontroller maupun aplikasi industri. Next saja langsung encoder motor DC atau encoder 2 pin. Encoder motor DC 2 pin berfungsi sebagai sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan posisi motor secara kontinu. Sensor ini bekerja dengan menghasilkan pulsa digital setiap kali poros motor berputar pada sudut tertentu, sehingga pergerakan motor dapat terdeteksi dengan akurat. Jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satuan waktu digunakan untuk menentukan kecepatan putaran motor, sedangkan akumulasi pulsa yang terus bertambah digunakan untuk mengetahui perubahan posisi motornya. Karena sinyal yang dihasilkan berbentuk digital, data dari encoder mudah diproses oleh sistem kontrol, baik pada simulasi maupun pada perangkat keras, sehingga kondisi motornya itu dapat dipantau secara real time dan digunakan sebagai dasar pengendalian yang lebih presisi. Data pulsa dari encoder ini juga digunakan sebagai sinyal umpan balik dalam sistem kontrol tertutup. Informasi ini dibandingkan dengan nilai yang diinginkan atau set point, sehingga sistem dapat menyesuaikan sinyal kendali untuk menjaga kecepatan arah motor tetap sesuai dengan yang diharapkan. Next, MATLAB function none to zero. None to zero ini berfungsi untuk menangani nilai none atau not a number yang sering muncul pada simulasi dalam kontrol, khususnya saat terjadi pembagian dengan nol, data sensor belum terbaca, ataupun kondisi awal sistem belum stabil. Nah, nilai none ini jika dibiarkan, dapat mengganggu proses perhitungan selanjutnya dan menyebabkan keluaran sistem menjadi tidak valid atau bahkan membuat simulasinya error. Oleh karena itu, fungsi none to zero digunakan untuk mendeteksi nilai none dan menggantinya dengan nilai 0, sehingga sinyal yang masuk ke blok kontrol tetap aman, stabil, dan dapat diproses dengan benar oleh sistem. Terutama pada pengendalian motor DC berbasis Simulink tentu aja. Dan juga ada beberapa poin yang harus diketahui nih mengenai none to zero. Pertama, nilai none ini biasanya muncul pada awal simulasi ketika encoder belum menghasilkan pulsa atau saat perhitungan kecepatannya masih kosong. Terus kedua, jika none ini masuk ke blok PID, maka respon kontrol bisa menjadi tidak stabil dan menghasilkan output yang ekstrim. Ketiga, MATLAB function ini, yaitu none to zero ini, berperan sebagai proteksi data agar sinyal yang diproses selalu bernilai valid. Keempat, penggunaan none to zero sangat penting pada sistem closed loop yang bergantung pada feedback sensor. Terakhir yang kelima, dengan menghilangkan none, proses tuning PID menjadi lebih mudah dan hasil simulasi lebih realistis. Bukan functionnya, tapi none yaitu not number-nya gitu. Next, saturation dan integral anti-wind up. Saturation dan integral anti-wind up merupakan dua konsep yang saling berkaitan dengan sistem kontrol PID untuk menjaga kestabilan keluaran kontrol. Saturation berfungsi membatasi sinyal keluaran agar tetap berada dalam rentang yang aman dan sesuai dengan kemampuan fisik aktuator, seperti batas nilai PWM pada motor DC. Tanpa pembatasan ini, keluaran PID dapat menjadi terlalu besar dan tidak realistis. Namun, ketika saturation terjadi, bagian integral pada PID berpotensi terus mengakumulasi error meskipun keluaran sudah mencapai batas maksimum, yang mana itu dapat menyebabkan overshoot dan respon sistem menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, integral anti-wind up diterapkan untuk membatasi atau menghentikan proses integral saat saturation-nya aktif, sehingga sistem dapat kembali ke kondisi stabil dengan lebih cepat, responsif, dan tanpa lonjakan berlebih. Nah, pada PID ini, kita melihat bagaimana kontrol proporsional, integral, dan derivatif bekerja secara bersama-sama dalam mengendalikan sistem. Komponen proporsional berperan dalam merespon besaran error saat ini, integral memperbaiki error yang tersisa agar sistem mencapai set point secara tepat, dan derivatif membantu meredam perubahan dan terlalu cepat agar sistem tidak berosilasi. Nah, dengan kombinasi yang tepat serta dukungan saturation dan anti-wind up, PID mampu menghasilkan kontrol motor yang stabil, halus, dan responsif meskipun terjadi gangguan ataupun perubahan beban. Terakhir, yaitu kontrol PID. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, kontrol P atau proporsional. Kontrol P bekerja dengan memberikan keluaran kontrol yang sebanding dengan besar error antara nilai referensi dan nilai aktual sistem. Semakin besar error yang terjadi, semakin besar pula sinyal kontrol yang diberikan ke aktuator, misalnya motor DC.
Kontrol P membuat sistem merespon lebih cepat terhadap perubahan. Namun jika hanya P saja, sistem biasanya masih menyisakan error steady state dan berpotensi menimbulkan oscilasi jika nilai terlalu besar. Makanya membutuhkan kontrol lainnya. Kita langsung saja ke kontrol integral. Kontrol ini atau integral berfungsi untuk menghilangkan error steady state yang tidak dapat diselesaikan oleh kontrol proporsional. Cara kerjanya adalah dengan menjumlahkan error yang terjadi dari waktu ke waktu, sehingga kesalahan kecil yang terus berlangsung akan tetap diperbaiki. Dengan adanya komponen I, sistem dapat mencapai nilai referensi secara lebih akurat. Tetapi jika nilai terlalu besar, dapat menyebabkan respon menjadi lambat atau overshoot. Terakhir, kontrol derivatif atau D. Kontrol derivatif bekerja dengan memperhatikan laju perubahan error terhadap waktu. Komponen ini berfungsi sebagai peredam atau prediktor, karena mampu mengantisipasi perubahan error sebelum menjadi besar. Dengan adanya kontrol D, respon sistem menjadi lebih halus dan overshoot dapat dikurangi. Namun, kontrol ini sensitif terhadap noise sehingga biasanya digunakan dalam porsi kecil dan dikombinasikan dengan filter. Next. Selesai. Oh iya, kombinasi PID dalam sistem kontrol. Dalam praktiknya, ketiga komponen PI dan D ini digunakan secara bersamaan untuk saling melengkapi. Komponen P memberikan respon cepat, I memastikan akurasi terhadap set point, dan D menjaga kestabilan sistem. Dengan penyetelan parameter yang tepat, kontrol PID mampu menghasilkan sistem yang responsif, stabil, dan presisi. Sehingga sangat baik digunakan pada pengendalian motor, suhu, level, dan sistem industri lainnya. Terus, pada sistem nyata, PID ini jarang digunakan dengan nilai yang ekstrem langsung gitu. Biasanya proses tuning dilakukan bertahap, dimulai dari nyari P dulu untuk mendapatkan respon dasar, terus pas sudah dapat P berlanjut nyari ke I biar bisa ngehilangin errornya, terus juga terakhir baru nilai D-nya. Jadi pas sudah dapat P baru nyari I, baru nyari D. Jadi masih satu-satu dulu nih, dimulai dari P. Nah, tujuan utama PID bukan membuat sistem cepat aja nih, tapi juga stabil dan aman untuk perangkat. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kita next ke simulasinya. Oke, di sini kita dapat melihat kondisi ideal atau simulasi di mana perhatian tertuju pada skop 3 pada grafik atas. Oscilasinya itu membesar dan juga yang berwarna oranye dapat kita lihat membesar seiring waktu, dan juga dapat kita lihat bahwa posisinya tidak stabil. Terus juga kemungkinan besar parameter KP, gain, atau KI itu tuh disetting terlalu tinggi, jadi menyebabkan sistem berosilasi tanpa henti. Nah, itu tuh sempat terendah sedikit karena PID-nya disetting kembali. Nah, terus untuk grafik yang bawah, sumber dapat dilihat sangat besar di 10⁴ nilainya. Terus juga nah, dapat kita lihat kalau garisnya itu datar di angka 0 karena itu tuh berarti dia stabil. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa garis kuning, hijau, dan merah itu tidak selaras karena bisa kita lihat bahwa itu tuh karena settingan dari PID-nya mungkin tidak sesuai begitu.
Nah, ini lanjut untuk menjelaskan mengenai untuk cara menambahkan function none to zero. Tambahkan di command window. Di sini tambahkan function kan, terus kita ketik none to zero. Pertama tentu saja kita tambahkan until tab-nya kan, terus kita tambahkan editor, terus kita tambahin deh ini nih function none to zero. Terus setelah itu kita tambahkan persen pagar code gen, lalu persen none to zero. Nah, sini kita tambahkan juga keterangan bahwa ini mengubah nilai none menjadi 0. Ini kita tambah keterangan jika U-nya itu none. Nah, kita tambahkan di sini y sama dengan none to zero. Jadi U. Nah, di sini kita beri keterangan yaitu jika U sama dengan none maka Y itu akan berubah jadi 0, dan jika U nya itu tuh angka normal maka Y itu akan menjadi U begitu. Sini kita berikan if is none U. Nah, terus Y sama dengan 0. Iya. Nah, kita tambahkan Y sama dengan 0. Nah, kita tambahkan else-nya yaitu Y sama dengan U. Nah,
Nah, kita lanjut aja lihat ke ininya, simulasinya. Di sini bisa kita lihat bahwa saat slidernya kita geser turun, nah nih, saat geser turun, garis kuningnya akan mengikuti pergerakannya. Namun ada keterlambatan atau derivatifnya. Itu dapat dilihat saat controller membesar,